الحضرة أنت إمام الحضرة أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي يا أيها النبي والكوكب ضري يا أيها النبي والكوكب ضري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, akhirnya kita sampai di tanggal 23 Ramadan. Dan ini merupakan kita sudah memasuki titik penalti untuk memasukkan target takwa secara maksimum ke gawang Ramadan ini. Semoga kita mampu mencapainya di akhir Ramadan sebagai manusia yang kembali ke fitrah. Hari ini hari Sabtu, tanggal 23 Ramadan 1441 Hijriah atau tanggal 16 Mei tahun 2020. Para pemirsa yang budiman, kita tentu ingin memahami hakikat dari puasa itu sendiri, yang mana apabila kita mampu sampai kepada hakikatnya, tentu kita akan menjadi manusia yang senantiasa menemukan jati diri untuk bisa berbuat bermanfaat bagi yang lain. Puasa yang transformatif itu yang bagaimana? Sebagaimana halnya puasa dalam bahasa Arab adalah as-saum, yang artinya secara bahasa adalah imsak, menahan diri dari makan dan minum, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Pada saat kita menahan diri dari makan dan minum, itu secara harfiahnya. Namun yang lebih utama adalah kita menahan diri dari makan dan minum adalah juga menahan diri dari hal-hal yang dapat merusak pahala puasa, yakni menahan hal-hal seperti amarah, menahan diri dari mencaci maki, menahan diri dari sifat-sifat keburukan, menahan diri dari sifat-sifat yang maksiat, menahan diri dari segala hal yang merusak nilai kemanusiaan kita. Oleh karena itu, puasa kita target pencapaian menjadi orang yang takwa apabila kita mampu sampai pada puasa yang transformatif, yakni puasa yang mana kita mampu menahan diri dari segala hal yang dapat merusak reputasi kemanusiaan kita, yang mana apabila itu yang rusak, maka
maka akan mencapai pada skala besar kerusakannya, yakni rusak secara sosial, rusak secara politik, secara humanitas, dan rusak secara spiritual. Para pemirsa yang beriman, perlu kita pahami di sini bahwa ada 3 tingkatan kehidupan manusia. Secara singkat saja, bahwa yang pertama adalah tingkat nafsu. Itulah kehidupan kita di dunia. Kehidupan kita di dunia adalah kehidupan yang pragmatis, kehidupan yang lahiriah, yang nampak secara kasar. Manusia tentu kita hidup di alam dunia yang tampak secara kasar. Eksistensi alam adalah alam yang kasar, dan tataran ini adalah tataran yang paling rendah dari kehidupan kita, di mana hidup manusia itu adalah hidup yang tataran yang nafsu. Nafsu artinya segala keinginan yang hendak kita penuhi, entah itu nafsu makan, nafsu birahi, nafsu ingin memiliki, entah itu kepemilikan harta, kekuasaan, reputasi, dan lain sebagainya. Itu adalah tingkat yang paling rendah dari kedudukan manusia itu sendiri. Tentu kita ingin mencapai yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu tingkat kedudukan atau posisi manusia yang merdeka. Merdeka dalam arti bahwa kita membebaskan diri dari hal-hal yang bersifat pragmatis, dari sifat-sifat paganis, yang mana segala sesuatu kita jadikan sebagai sebuah sesembahan. Dan apabila kita mencapai pada posisi atau kedudukan kemerdekaan, tentu kita mulai merangkak untuk menuju kepada jalan cinta. Dan output daripada kita memiliki posisi kemerdekaan adalah kita memiliki yang namanya zikir dan fikir, atau disebutkan dalam Al-Quran sebagai kualifikasi ulul albab. Ulul albab adalah di mana kita melihat segala realitas alam ini, realitas kosmos, yakni fenomena yang dapat mengantarkan kita untuk mensenapaskan zikir kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memandang dunia ini atau alam ini dengan akal pikiran kita, bahwa realitas alam ini merupakan manifestasi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah bertajalli dalam alam ini, yang mana apabila kita mampu mentadabburinya, maka disitulah kita berpikir yang menyatukan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkat itu adalah tingkat kemerdekaan. Kemerdekaan sesungguhnya adalah kita terbebas daripada hegemonitas dalam diri kita, dalam ego kita, maupun hegemonitas dari sikap-sikap atau prinsip-prinsip kapitalisme atau eksploitasi yang mana hal itu sesungguhnya merusak daripada kemerdekaan manusia itu sendiri. Selanjutnya, tingkat yang paling ketiga atau tingkat yang merupakan puncak kesempurnaan adalah titik hidayah, yang mana yang kita harapkan daripada posisi hidayah ini adalah kita akan mendapatkan iman dan ilmu. Iman dan ilmu tentu outcome-nya adalah kita akan mendapatkan hikmah, yang mana hikmah itu diberikan kepada siapa yang dikehendaki, dan barang siapa yang telah diberikan hikmah, tentu sungguh ia telah diberikan kebaikan yang besar, sungguh ia telah diberikan rahmat atau keberkahan yang besar. Allah telah menjelma dalam kehidupannya dalam bentuk ia sebagai orang yang senantiasa memiliki sifat yang penuh kasih sayang, penuh kedamaian, yang mengayom. Dan tentu dalam hal ini kita manusia ingin mencapai pada puncak kesempurnaan. Puncak kesempurnaan adalah apabila kita telah mencapai tingkat hidayah. Hikmah adalah merupakan puncak kenikmatan tertinggi yang Allah berikan kepada kita. Dan ini sebenarnya tidak hanya sekedar kita mencapai, tetapi perlu proses melalui jalan yang terjal, melalui jalan yang berliku, sukar, dan tentu kita melewati hal-hal yang penuh dengan tantangan.
Para pemirsa yang budiman, kita sebagai manusia bukan hanya pada tataran lahiriahnya. Nilai kemanusiaan kita itu ada pada ruh, dan nilai kemanusiaan kita apabila kita mencapai nilai hidayah yang mana ruh kita telah menyempurna sebagai manusia. Inilah yang perlu kita capai. Demikian juga dalam puasa. Puasa bukan hanya sekedar menahan nafsu makan, menahan nafsu dahaga, menahan nafsu dari hal-hal yang secara lahiriah kita tahan dari pagi hingga malam. Itu tingkat yang paling bawah yang saya katakan tadi, bahwa nafsu, tingkat terendah adalah nafsu. Kita menahan nafsu makan, nafsu syahwat. Yang paling utama adalah kita mampu untuk mencapai nilai kemanusiaan kita, menahan diri dari hal-hal yang bisa merusak puasa kita, yang bisa merusak nilai-nilai kemanusiaan kita. Sehingga apabila kita mampu menahan diri dari hal itu, maka insya Allah kita akan berada pada puncak kenikmatan tertinggi, yaitu kita akan menjadi manusia yang memiliki hidayah, manusia yang memiliki iman dan ilmu, manusia yang menyempurna dengan hikmah yang Allah berikan kepada kita. Puasa yang transformatif adalah puasa yang telah mampu menahan diri dari segala paganitas, segala sesembahan, segala hegemonitas, segala perbudakan-perbudakan diri kita. Apatah lagi hegemonitas atau eksploitasi dari luar atau yang dikatakan dengan kapitalisme. Para pemirsa yang budiman, ada sebuah ilustrasi yang saya bisa berikan tentang burung elang. Burung elang itu adalah burung yang pada usia 40 tahun, apabila ia masih ingin melanjutkan kehidupannya, tentu ia harus bertransformasi. Pertama yang ia lakukan adalah dia berusaha untuk terbang ke atas bukit, dan di atas bukit ia menguliti cakarnya. Dan pada saat menguliti cakarnya pasti sakit, bukan? Tapi itu adalah sebuah konsekuensi yang harus dia lakukan. Setelah menguliti cakarnya dan tumbuh cakar baru, dia kemudian mematuk paruhnya, kemudian mematahkan paruhnya. Sehingga ketika dia mematuk paruhnya tentu sakit, bukan? Tapi itu adalah sebuah pilihan yang harus dilakukan. Setelah tumbuh paruh yang baru, kemudian paruh tersebut mencabut bulu-bulu sayapnya. Pasti sakit. Namun itu lagi-lagi adalah pilihan yang harus diambil. Setelah tumbuh sayap yang baru, bulu yang baru, akhirnya sang elang ini dapat kembali terbang secara leluasa, terbang ke angkasa yang luas dengan bebasnya. Setelah ia melakukan transformasi, kemudian setelah melakukan transformasi, maka ia kembali terbaharukan. Ia kembali untuk menjadi elang yang perkasa, elang yang sesungguhnya. Para pemirsa yang budiman, demikian juga kita sebagai manusia. Elang saja dapat melakukan transformasi. Mengapa tidak kita manusia sebagai makhluk yang mulia, yang memiliki akal? Yang membedakan kita dengan makhluk lain adalah akal. Mengapa tidak kita tidak mampu melakukan transformasi? Transformasi yakni kita memahami bahwa puasa bukan sekedar menahan makan dan minum. Kita merayakan hari raya bukan sekedar kita beli baju koko. Kita sekedar membeli kue-kue lebaran yang lezat. Bukan sekedar menghidangkan masakan-masakan yang lezat. Bukan sekadar itu. Tetapi yang lebih utama adalah kita mencapai pada tingkat kemanusiaan yang sempurna, yaitu terbebas dari hegemonitas, dan kita akan mendapatkan hikmah setelah kita terbebas dari hegemonitas. Hikmah merupakan puncak kenikmatan tertinggi yang Allah berikan kepada kita. Dan semoga kita menjadi manusia-manusia yang diberikan hikmah yang besar, sehingga kita mampu mentransformasikan diri kita dalam kehidupan sosial, di medan sosial dengan bermanfaat, membawa kedamaian, menebar rahmat,
menghadirkan kerahmatan untuk kemaslahatan. Puasa yang transformatif adalah puasa yang mampu mewujud nyatakan dirinya dalam kehidupan yang lebih baik untuk membawa sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Para pemirsa yang budiman, semoga di hari ke-23 Ramadan ini kita telah berada di titik penalti untuk masuk ke dalam gawang untuk meraih nilai ketakwaan sebagai manifestasi daripada iman itu sendiri dan manifestasi daripada spektrum iman yang kita miliki. Para pemirsa yang budiman, dan semoga kita pun dapat menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang membawa kepada kedamaian, menjadi pribadi yang memiliki karakter, menjadi pribadi yang anggun, yang senantiasa berada dalam naungan ilahi, berada di jalan kebenaran. Amin. Para pemirsa yang budiman, mari kita bermunajat di hari ke-23 Ramadan ini. Ya Allah, sucikanlah diriku di bulan ini dari segala dosa, dan bersihkanlah diriku di bulan ini dari segala aib, serta ujilah diriku dengan ketakwaan. Wahai pemaaf orang-orang yang pendosa. Demikian dari saya atas nama Nur Syamsi El Zakaria Sima, Pai Non PNS, Kecamatan Indrekang. Albirru manita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.